Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Sinergi ataupun rekan-rekan mitra PTBS yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini saya Mas Tori Firmansyah akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara pengaplikasikan tata cara pengaplikasian dari eco farming. Nah, kita berbicara eco farming ini merupakan pupuk ya, super organik. Nah, ini tubnya semacam ini, bungkusnya semacam ini ya. Pupuk organik eco farming itu manfaat utamanya adalah untuk menjadikan tanah subur kembali, kemudian sebagai media tumbuh dan tanaman yang tumbuh berkembang di atas akan normal dan juga akan sehat. Nah, ini semacam ini tubnya, satu tub semacam ini. Nah, manfaat utama dari eco farming yang pertama adalah meringankan biaya produksi. Jadi semakin kita banyak menggunakan eco farming itu, biaya produksi semakin sedikit. Yang kedua, kita berbicara tentang mempercepat masa panen ya. Padi itu akan lebih cepat panen dibanding dengan tidak menggunakan eco farming. Selanjutnya adalah menjadikan imunitas tanaman ya. Karena dengan penyemprotan ini maka imunitas tanaman tumbuhan itu semakin akan lebih kuat dengan datangnya penyakit. Jadi akan tahan terhadap penyakit. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan unsur hara dari tanah, karena ini fungsi selain untuk tumbuhannya juga untuk meningkatkan penyemprotan pada tanah. Kemudian selanjutnya adalah untuk memaksimalkan hasil produksi. Jadi produksi semakin berlimpah dan juga untuk meningkatkan kualitas dari produksi ya. Contohnya nanti kita akan jelaskan di akhir dari video ini. Nah, kita berbicara tentang eco farming itu akan mendapatkan atau manfaat dari eco farming itu sasarannya itu ada dua. Yang pertama adalah memperbaiki struktur dan juga tekstur dari tanah. Jadi supaya unsur haranya bagus ya. Kemudian yang kedua adalah menyediakan nutrisi atau unsur hara tanaman sehingga tanaman itu akan tumbuh, akan lebih normal, akan lebih sehat dan juga menghasilkan produksi yang jauh lebih optimal. Nah, itu dua hal tentang eco farming. Selanjutnya kita berbicara tentang manfaat eco farming dari tiga hal. Yang pertama dari segi tanah, maka pertama akan meningkatkan unsur hara tanah, mengurai bahan organik dalam tanah, juga meningkatkan pH sehingga normal 7 dan juga mengembalikan kesuburan lahan. Jadi fungsinya adalah untuk tanah supaya jauh lebih subur. Kemudian dari segi tanaman memaksimalkan potensial hasil produksi, menjadikan imunitas, kemudian menjadikan tanaman sehat dan produksi, dan juga mempercepat masa waktu panen tadi dan juga meningkatkan kualitas dari hasil panen itu sendiri. Kemudian dari segi petani gimana? Dari segi petani ya meringankan biaya produksi, menjadikan alternatif pemupukan yang berimbang tanpa harus ada unsur kimia. Kemudian menekan pemakaian hingga 25% produk. Nah, bagaimana cara pengaplikasinya? Ya, pertama, ini eco farming itu berupa padatan dari serbuk ya, serbuk padat ya. Nah, ini kemudian dilarutkan. Nah, larutan itu tidak boleh sembarangan. Pertama ya, untuk pelarut eco farming yang paling bagus adalah menggunakan air tetes tebu atau molase. Kemudian yang kedua adalah bisa juga dipakai untuk menggunakan air kelapa ya. Kemudian kalau air kelapa nggak ada, bisa pakai air hujan. Nah, kalau nggak ada air hujan pun bisa menggunakan air tanah atau bisa air sumur ataupun air mata air, tapi tidak disarankan menggunakan air dari yang ada mengandung kimia seperti dari air ledeng, kemudian juga air yang sudah terpapar kimia dan lain-lain, itu tidak disarankan. Selanjutnya pertama konsepnya setelah tadi, jadi ada 3 langkah ya untuk aplikasikan eco farming. Yang pertama adalah pelarutan ya. Nah, setelah tadi kita dilarutkan dengan 1 liter air, jadi 1 pitu dengan 1 liter, ini namanya pelarutan sehingga menghasilkan biang. Nah, yang kedua dari segi pengenceran, dosis aplikasi misalnya untuk tanah dari yang 1 liter tadi ya, itu ambil 50 liter kemudian diencerkan ke 17 liter air ya, yang ada di wadah semprot baru diaplikasikan. Untuk tanah 50 ml, sedangkan untuk media yang langsung ke dalam pohonnya itu kurang lebih 30-40 ml saja ya. Nah, aplikasinya bisa langsung disemprotkan ke dalam tanahnya atau disemprotkan ke langsung pada posisi di daunnya ya, di daunnya atau di tumbuhannya. Dan waktu yang paling efektif untuk penyemprotan itu kurang lebih di pagi hari pukul 7 sampai pukul 10 pada saat stomata atau mulut daun sedang terbuka. Itu yang paling efektif
ya. Nah, sekali lagi formulasinya tadi supaya sahabat bisa mengingatnya, ini tub ini ya diencerkan ya, dilarutkan menjadi biang ya. Kemudian 1 liter itu menjadi biang, kemudian didiamkan sebelum aplikasinya 1 hari atau paling tidak 15 menit. Baru kemudian diencerkan menggunakan air yang tadi ya, air tidak boleh tercampur dengan pestisida ya, dan juga betul-betul harus netral, pH-nya 7, sehingga akan menghasilkan efektivitas dari penyemprotan yang jauh lebih baik. Sekali lagi, ini warning, tidak boleh dicampurkan dengan pestisida ataupun herbisida. Jadi kalau misalnya air sudah dipakai untuk penyemprotan herbisida, pestisida, silakan dicuci dengan menggunakan air hangat sehingga betul-betul bersih ya. Nah, eco farming kalau misalnya masih ada pencampuran pupuk kimia, boleh diselingi kurang lebih sekitar 7 hari, baik setelah atau sebelum penyemprotan eco farming. Itu warning dari kita semacam itu ya. Kemudian aplikasinya misalnya saya contoh, sebenarnya nanti ada silakan nanti hubungin orang yang share video ini. Ada aturan-aturan jenis tanaman dan perlakuan pupuk organik. Tapi saya hanya satu yang akan saya contohkan, terutama ini untuk padi ya. Cara konsepnya, konsep untuk pemupukan padi adalah pada saat padi ya mau ditanam, itu tentunya ada media tanah yang sudah leler, istilahnya sudah dihaluskan ya sebelum ditanam. Dalam posisi mancak-mancak silakan semprot yang tadi kandungannya 50 liter diencerkan ke 17 liter, kemudian semprotkan ya sampai merata. Kemudian diamkan selama 5 hari. Baru setelah itu media tanam ditanami dengan benih padi dan lalu diamkan kurang lebih sekitar 14 hari. Baru dilakukan penyemprotan, ambil 30 sampai 40 ml ke dalam media semprot 17 liter. Baru disemprotkan ke dalam daunnya tadi, ke dalam tumbuhannya. Lalu kemudian sekali lagi yang lebih efektif, semprotkan pemupukan itu di saat pagi hari 7 sampai jam 10 pagi. Jam 7 sampai 10 pagi. Kemudian setelah itu baru didiamkan lagi. Kalau misalnya masih perlu tambahan pupuk yang kimia, itu pastikan tidak lebih dari 25% dari pupuk yang biasa digunakan. Kemudian waktunya itu kurang lebih 7 sampai 10 hari setelah tadi pemupukan yang pertama, atau ada selang kurang lebih 1 minggu. Kemudian selanjutnya dipupuk kembali di usia padi umur 28 hari ya. Itu disemprotkan lagi langsung ke media tanamnya ya, bukan media tanam, langsung ke tanamannya atau langsung ke daun-daunnya. Nah, kemudian ada lagi di usia ke-42, itu juga disemprotkan kembali, dan yang terakhir di usia ke-56. Nah, setelah itu ya udah silakan tunggu sampai padi menguning. Nah, pengalaman saya kebetulan ada aplikasi eco farming di rumah. Ini kemarin menggunakan benih padi jenis mawar. Itu subhanallah luar biasa, hasilnya luar biasa. Yang pertama dari rumpun padi itu jauh lebih banyak. Kemudian tinggi padi itu jauh lebih cepat dibanding yang tidak menggunakan eco farming. Kemudian yang lain sisi tumbuhan ya, ataupun taman padi yang tidak menggunakan eco farming, itu ada beberapa yang rubuh karena kena angin. Tapi alhamdulillah ini tidak. Ya, kemudian hama wereng ini juga alhamdulillah bagus dan juga terbebas dari hama rodentisida, atau kita sebut dengan tanpa harus menggunakan rodentisida atau hama dari tikus ya, semacam ini. Ini kemarin sudah terbebas dari hama tikus, dan luar biasanya hasil padi luar biasa. Ternyata yang secara normal kalau tidak menggunakan eco farming itu dapat dipanen itu bisa 95 bahkan sampai 100 hari. Nah, kemarin 85 sudah masak. Sudah matang, istilahnya sudah siap panen. Alhamdulillah di usia 85 sudah bagus dan hasilnya luar biasa. Bulir padinya lebih bagus, lebih putih, lebih bening istilahnya, dan luar biasanya lebih wangi seperti pandan wangi. Nah, itu testimoni secara pribadi, dan alhamdulillah hasilnya juga secara jumlah, secara produksi, secara kuantitas juga jauh lebih bagus. Nah, itu
eh, manfaat dari eco farming yang terutama untuk padi. Tapi kita bisa juga dipakai untuk tanaman-tanaman lain. Nah, kalau pengen tahu lebih jelas, silahkan bisa menghubungin orang yang men-share video ini. Itu sekali lagi manfaat eco farming, mudah-mudahan bermanfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.